Dulu yang bikin ini Mbah sendiri? Ya ini kan lata-lata yang beli. Beli, Ya, bangunnya? bangunnya sendiri. Air adalah elemen penting di bumi. Sifatnya yang mengalir, memberi berkah bagi kehidupan. Tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan mandi dan minum, aliran air menjadi sumber penerangan untuk menuju masa depan. Jawa Tengah bisa dikatakan menjadi provinsi yang cukup maju untuk penerapan konsep energi baru dan terbarukan. Ribuan desa bahkan sudah menerapkan konsep ini untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti dapur hingga aliran listrik. Salah satunya ada sebuah kampung di Desa Karangtengah, Banyumas, Jawa Tengah yang sudah lebih dari 10 tahun belakangan ini bisa dikatakan mandiri energi listrik. Namun, mandiri energi listrik di kampung ini tidak datang begitu saja. Belasan tahun sebelumnya bahkan kampung ini belum terjamah oleh listrik dari negara. Kampung ini kemudian dikenal sebagai Dukuh Kalipondok yang terletak di Desa Karangtengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Inilah desa yang dianugerahi pemandangan alam yang indah di atap Jawa Tengah, yakni Gunung Slamet. Listrik di kampung itu bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Meski tidak menggunakan listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara, aktivitas masyarakat di kampung ini tampak normal. Kegiatan rumah tangga berjalan hampir tanpa hambatan. Hal inilah yang dirasakan Hom Siatun yang sudah hampir 15 tahun hidup di kampung itu. Perbedaan jelas ia rasakan ketika listrik di kampung ini belum menyala selama 24 jam. Selama tinggal di sini, pakai listrik yang dialirin sama turbin di atas ya? Iya. Itu pemakaiannya itu cukup untuk apa aja? Dan tagihan per bulannya berapa buat tuh? Buat memasak nasi, mencuci baju, Pakai mesin cuci ya? pakai mesin cuci, terusan menyetrika, Listrik ya. sama nonton TV, Nonton TV bisa lampu. lampu semuanya itu pakai itu. Kalau tagihannya tagihan. sebulannya bisa 31, 21.000. 35 kadang. Murah ya Bu ya? Iya. Pengelolaan PLTMH di kampung ini dilakukan oleh masyarakat setempat secara mandiri. Warga membentuk organisasi pengelola PLTMH yang mulai beroperasi pada 2012. Mulai perawatan hingga penghitungan tagihan dilakukan langsung oleh masyarakat. Pengeluaran rata-rata keluarga per bulan 30 hingga 9.000 rupiah bergantung pada banyaknya penggunaan listrik. Ini nih proses yang paling penting dalam penanganan atau pengelolaan listrik mandiri di Desa Karangtengah, khusus di dusun ini Kalipondok. di Dukuh Kalipondok ini. Jadi pengurus ini keliling di setiap bulannya untuk mencatat jumlah pemakaian meteran listrik dari masing-masing rumah. Untuk mendapatkan angka rupiahnya itu meteran awal di awal bulan dicatat, baru yang akhir bulan seperti ini dicatat, nanti selisihnya dikalikan 500 rupiah. Contohnya ini total dengan biaya bebannya itu 4.000 rupiah, jadi 45.000 rupiah untuk pemakaian 83 meter itu ya. Nah, tagihannya Pak. Dan listriknya ya Pak ya. Itu bulan ya Pak ya. Ya, biasanya ya sekat, pujul. Lampu gitu cukup. Jadi yang dikasih ke warga itu cuma apa? Kwitansi tadi? Ya cuma kwitansi doang. Ntar kalau udah dikasih kwitansi, malamnya itu kita kumpulan bersama langsung dibayarkan di tempat. Biasanya di tanggal
tanggal 5. 5 setiap bulannya. Kalau kondisi pembayaran nih Pak, warga sejauh ini aman, lancar atau masih ada yang macet-macet kadang? Ya ada lah 1-2, ada yang 1 bulan gitu Mas. Nunggak gitu. Iya, Cuman posisinya itu diputus atau enggak? enggak lah. Enggak Enggak. diputus ya. Cuman kalau 3 bulan berturut-turut ya terpaksa kami putus. Jauh sebelum listrik menyala selama 24 jam, Dusun Menggala, Desa Karangtengah cenderung mendapat fasilitas listrik yang terlambat. Listrik baru masuk dusun ini selama 14 tahun terakhir setelah adanya pembangunan proyek peternakan sapi milik Kementerian Pertanian. Waktu itu di tahun-tahun itu memang akses jalan ke sana sudah nanjak, rusak. Yang jelas pelanggannya tidak banyak waktu itu. Belum ada wisata, kemudian belum ada kandang sapi. Hanya 1 dukuh yang kurang lebih. Kalau sekarang sudah sampai 75-an kakak. Kalau saat itu ya belum nyampe lah, di tahun itu sekitar 40-an. Masuk ke sana sekitar 2009 lah kurang lebih. Untuk kebutuhan di situ ada pengembangan kandang sapi, peternakan sapi perah milik Kementerian Pertanian. Itu baru kurang lebih tahun itulah 2009-2010 masuk ke area kandang sapi. Jaringan listrik di Kalipondok masuk secara masif pada 2012 saat Komando Distrik Militer Banyumas kala itu membangun PLTMH. Namun turbin dan sistem yang dibangun hanya bertahan 3 tahun. Baru pada 2015 sistem PLTMH diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan melalui hibah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Kalau sisi kapasitas yang 2012 itu lebih besar sebenarnya 17 kVA ya. Yang kita bangun adalah 15 kVA. Namun dari sisi optimalnya listrik yang dihasilkan lebih bagus yang 15 ini. Karena pembangunannya yang mungkin yang dulu kajiannya kurang lebih itu lengkap. Jadi bagaimana mengoptimalkan air itu walaupun kapasitas yang dibangun itu 17 tapi nggak bisa sampai 17 kVA itu. Aktivitas jual beli, penginapan, dan usaha yang berkaitan dengan elektronik mulai ramai sejak listrik stabil. Manfaat listrik ini dirasakan betul oleh masyarakat. Ya jauh, kalau dulu kan nggak ada listrik, saya nggak bisa pakai freezer. Terusan buka warung ya nggak sampai 24 jam. Paling ya kalau udah maghrib, gelap udah tutup. Dulu ada itu sih ada kincir yang dinamo itu, tapi kan bisanya cuma buat lampu, tapi kan nggak begitu terang, paling sebanyak-banyaknya lampu 3. Menyangkut akses kampung yang terletak di antara perbukitan lereng Gunung Slamet ini memang menjadi masalah tersendiri. Karena itulah kemandirian penggunaan energi listrik sebenarnya sudah dilakukan warga setempat bahkan sebelum PLTMH ada. Arus listrik dahulu diciptakan warga dengan menggerakkan dinamo kecil dengan kincir air yang diletakkan di sungai-sungai kecil sekitar kampung. Memang sudah tidak ada lagi yang menggunakannya. Namun pengurus PLTMH Zainal mengajak saya melihat tempat tinggal salah satu warga yang masih menggunakan teknologi lawas itu. Perjalanan menyisir perbukitan selama hampir 1 jam membawa saya ke rumah milik Mbah Kamsi. Lokasi rumah di atas bukit dan jarak yang jauh dari jalan membuat rumah ini belum bisa dialiri listrik dari manapun. Oke, sampai juga. Lumayan jauh tadi perjalanannya. Ini kita mau lihat bagaimana dulu masyarakat di desa Karangtengah itu hidup dengan listrik yang benar-benar mandiri, dengan alat turbin mini yang dibuat menyerupai kincir di sebuah aliran air. Nah, dari tenaga itulah masyarakat itu bisa menghidupkan listriknya yang sebenarnya cuma cukup untuk penerangan saja. Ini satu-satunya rumah yang masih tersisa di Karangtengah yang masih menggunakan teknologi kincir mini itu. Kita lihat ya.
Letak pembangkit listrik pribadi milik pria 76 tahun itu tidak jauh dari kediamannya. Jaraknya kira-kira hanya 700 meter. Tibalah kami di sebuah aliran sungai kecil. Sebuah pintu air sederhana yang dibuat dari bambu dan paralon ada di sini. Pintu air ini adalah kunci utama untuk menghidupkan listrik di rumah Mbah Kamsi. Buka tutupnya pakai apa, Mbah? Coba lihat. Kalau papan, Papan itu aja? ya nih, Coba dibuka, Mbah. Kayak gimana ini? nih, Oh, ini pintunya nih. ini pintunya. Pakai ini aja nih, pintunya nih. Jadi kalau sebelumnya biasa pintu air itu kan pakai besi gitu ya, Mbak? Iya, iya. Ini tutup pakai papan ini aja. Pakai papan ya. Jadi kalau papan ini dibuka, listrik di rumah nyala. Iya, Mbak? nyala. Tutup Tuh, lagi, Mbak. Apa buka aja, Mbak? dibuka aja. Wah, dulu yang bikin ini Mbah sendiri. Ya ini kan alat-alatnya yang beli. Beli, Ya. bangunnya Bangunnya sendiri. sendiri. Ini Mbah yang masang peralonnya Iya dari sendiri. sana. Iya, Pasang kincirnya ini sama dinamonya sendiri. iya sendiri. Masuk nih aliran kabelnya nih. Iya ini. Kabelnya langsung sampai rumah nih berarti ya, Mbah? Iya, iya sampai rumah. Mbah sendiri semua tuh yang Iya, ya saya yang bikin tuh, yang buat ini. bisa ya, Mbah? Ya bisa. Ya sedikit-sedikit sih mau lah. Berapa lama bikinnya, Mbah? Sampai listrik di rumah nyala? Ya 2 hari lah. 2 hari. 2 hari. Cepet ya, Mbah? Iya. Jaraknya aja tadi jauh. Ya pasang ini kabelnya 1 hari Oh, nyampe di sana. Nah, pasang ini 1 hari. 1 Tuh, hari. Iya 2 hari. Bermodalkan pelek bekas, kabel, dan paralon, selama setahun Mbah Kamsi menciptakan listrik dari energi air secara mandiri. Listrik yang dihasilkan dari dinamo sederhana itu hanya cukup untuk menyalakan lampu rumah dan menghidupkan radio lawas, yang menjadi satu-satunya hiburan bagi Mbah Kamsi serta istri di rumah sederhana mereka. Keterbatasan listrik sebenarnya bukan masalah baru, khususnya bagi warga Dukuh Kalipondok. Masyarakat sempat hendak mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik pada akhir 90-an, tetapi urung dilakukan. Nah, bicara listrik yang dari negara nih, Pak Narto. Dulu itu memang PLN ya berarti ya sebagai pihak yang menyelenggarakan listrik dari negara itu nggak bisa masuk ke sini karena apa, Pak? Ya, pada awalnya dulu sekitar tahun 90-an saya sudah pernah mengajukan pengajuan bantuan untuk jaringannya disampaikan ke rumah-rumah di sini. Tapi waktu itu mungkin mengingat karena jangkauan sangat jauh dan konsumennya kurang, paling-paling pada waktu itu paling cuma 20 datang atau berapa gitu. Jadi mungkin perlu proses atau gimana. Saat ini warga bahkan enggan menggunakan listrik dari negara yang disediakan oleh PLN karena beberapa alasan. Tapi belakangan saya dengar PLN coba masuk nih Pak ke sini, tapi warga menolak tuh Pak ya. Ya. Kenapa Pak sebenarnya kalau itu Pak Narto? Sebenarnya bukan karena menolak 100%, tapi karena situasi sampai sekarang itu alhamdulillah kami masih bisa merawat dan tercukupi kebutuhan untuk listriknya. Otomatis kan bagaimana kalau istilahnya kan pemborosan, pakai turbin, pakai listrik PLN, jadi otomatis untuk sementara itu saya belum bisa membutuhkan PLN. Melihat situasi yang terjadi, PLN setempat menyatakan sudah siap jika harus membangun jaringan listrik baru untuk warga Kalipondok. Mengingat jarak jaringan listrik PLN terdekat dengan kampung kini tidak sampai 1 km. Pada dasarnya kita sudah tekad bahwa 100% itu rasio elektrifikasi harus terwujud. Kalau di Kalipendo ini termasuk kecil Mas, 1 kms, 1 kilo. Kami pernah sampai, udah belasan bahkan puluhan kilo kita listrik ya Mas. Itu jadi memang kita udah nggak memandang kalau seandainya kebutuhan itu wajib untuk daerah itu ya wajib kita.
Untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau PLN lah, otomatis karena masih bisa tercukupi yang pertama, yang kedua masih bisa mampu mengatasi hal-hal yang mungkin kerusakan, perawatan dan sebagainya. Secara umum, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dikenal sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik skala kecil ini sangat bergantung dengan lokasi yang memiliki aliran air dan dataran yang curam untuk menggerakkan turbin guna menyalakan generator. Generator itu kalau secara teori itu mengikuti hukum Faraday itu Mas. Jadi konsepnya kan di sekitar medan magnet ada medan listrik. Nah, ketika kemudian turbin tadi menggerakkan generator berputar yang menyebabkan terjadinya ada perpotongan garis gaya listrik, garis gaya magnet, sehingga kemudian menghasilkan garis gaya listrik yang menghasilkan arus itu. Konsepnya seperti itu. Wilayah Banyumas ini kan daerahnya itu dari ketinggian 100 dpl sampai 1000 dpl. Nah, itu yang memungkinkan untuk tadi ada terjunan, ada head, kemudian juga debit air yang tinggi sehingga kemudian bisa menghasilkan energi listrik. Turbin yang terus bergerak akan menghantarkan daya listrik ke sambungan kabel yang sudah dibuat. Berdasarkan teori, seluruh elemen PLTMH yang dibangun menggunakan mekanisme teknis yang sederhana. Untuk itulah Dinas SDM setempat langsung menyerahkan proses pengelolaan dan perawatan kepada masyarakat. Ini kita pakai cross flow, memperhatikan debitnya. Itu mekanik. Dari mesin mekanik itu, yang tipe cross flow itu masuk untuk menggerakkan generator. Dari generator terhasilkan listrik. Dengan itu sebenarnya mesin ini awet. Ya, mesin ini awet, bisa sampai lebih dari 15 tahun sepanjang perawatannya bagus juga. Ya, perawatan mekaniknya. Ya. Pemberian gemuk, oli gitu untuk merawat lakernya. Kalau itu terawat dengan baik, umur pakainya bisa panjang. Tantangannya kalau generatornya rusak, ya itu yang harus diganti. Itu yang skala mayornya. Perawatan lokasi PLTMH seluas hampir 200 meter persegi itu dilakukan secara rutin oleh pengurus 2 kali dalam sebulan. Mulai pembersihan jalan dari dedaunan yang jatuh, hal ini bertujuan agar bak penampungan air tidak dipenuhi sampah yang bisa mengganggu kerja turbin. Kali ini saya akan diajak Zainal melihat proses kerja PLTMH serta perawatan turbin dan generator. Posisi kita sekarang nih Mas, ini ada di mana nih kayak bak penampungan? Iya, bak penampungan pertama. Cara kerjanya gimana nih Mas? Cara kerjanya dari sini ngalir ke bawah, ke tempat turbin. Nah, rumah turbinnya kan ada di bawah sana. Jadi Jadi airnya itu harus ditampung di sini dulu. Iya. Kenapa harus ditampung di sini Mas? kalau nggak ditampung di sini, mungkin diameter itu pipa kan besar. Jadi kurang kuat dorong ke arah ke sana. Jadi harus ditenangin dulu di atas. Ini posisi pipa yang nanti akan mengalir ke turbin ya, Iya, Mas ini. Zainal ya. Ini dibangun juga dari awal berarti nih? Dari awal semua. Oh, besi keras ya Mas ini? Iya. Bahannya apa nih Mas? Besi pelat. Oh, besi pelat. Pernah ada kejadian bocor nggak sih Mas pipanya kayak gini? Ini kan penting berarti. Selama pemasangan alhamdulillah belum ada keluhan. Belum ada keluhan. Padahal kan kalau lihat itu curamnya tadi di atas lumayan tinggi, airnya kan deras banget di sini ya. Kalau pipanya sendiri ada perawatan khusus nggak selama ini warga? Kalau untuk pipa perawatan khusus itu kalau udah ini keluar lumut paling kita keringin, kita cat kembali. Air yang dimanfaatkan warga berasal dari sumber mata air Telaga Pucung, Gunung Slamet. Selama dipakai, debit air cenderung stabil meski memasuki musim kemarau. Berkah ini membuat turbin dan generator bisa menyala 24 jam penuh.
Ini nyala 24 jam di sini? Iya, non-stop. 24 jam non-stop? Iya. Perawatannya itu pada saat dimatikan itu hanya berapa lama sekali? Ya, itu setiap 2 minggu sekali. Cuman lamanya kalau nggak ada kepentingan itu 1 hari full sampai jam 3 lah. Sampai jam 3 sore? Baru dinyalain. Baru dinyalain lagi. Posisinya kan panas berarti mesinnya, Mas? Iya, panas. Nah, ini udah nggak seberisik tadi. Iya. Artinya generatornya sudah mati, ini lagi proses perawatan ya. Iya, iya. Mas Zainal tadi diawali dengan menutup Pintu utama dari bak penampungan Iya. air. Nggak berapa lama ya Mas, tadi 2 menit, mungkin 2-3 menit aja langsung mati Iya. generatornya. Saklarnya nggak bisa hidup lagi lampunya. Berarti otomatis di rumah warga sekarang Mati. listrik lagi mati. Ketika generator mati, tiba saatnya petugas mengecek kondisi pelumas yang berfungsi melancarkan kerja generator. Generator ini berusia hampir 9 tahun dan menjadi satu-satunya tumpuan ratusan warga kampung untuk memenuhi kebutuhan listrik. Pak, ini warga memang belum mau untuk masuk PLN saat ini gitu kan ya, Pak Narto ya. Iya, Tapi untuk masalah perawatan kan kemungkinan turbin itu juga suatu saat ada usianya gitu kan. Sejauh ini udah ada yang disiapkan warga nggak jika amit-amit sih Pak, jangan sampai sih pengennya turbin itu mengalami kerusakan gitu Pak. Ya, untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau PLN lah, otomatis karena masih bisa tercukupi yang pertama, yang kedua masih bisa mampu mengatasi hal-hal yang mungkin kerusakan, perawatan dan sebagainya. Di situ kan ada uang operasi untuk operasional untuk pemeliharaan yang diurusi oleh kelompok beserta masyarakat. Kapasitas listrik yang hanya 15 kWh diprediksi akan dirasa kurang pada masa mendatang jika masyarakat terus tumbuh dan kebutuhan listrik mereka menjadi lebih besar. Jika PLTMH tidak bisa dimanfaatkan lagi, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengandalkan 2 sumber daya listrik untuk satu rumah. Dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat kan semakin kebutuhan listrik pun semakin lebih tinggi. Kalau saya lihat sih kalau ada masyarakat yang masih double, mungkin salah satunya sebagai alternatif ya, alternatif bisa dari sisi kehandalannya atau dari sisi harganya. Mungkin pemanfaatannya di siang hari ya dari sos setempat ya seperti PLTMH yang mereka gunakan. Tapi kalau malam hari mungkin off gitu loh dan harus menggunakan PLN ya itu ya tidak ada masalah. Melanjutkan perjalanan ke desa sebelah, saya menemukan sebuah desa di kecamatan yang sama yang ternyata sudah menerapkan konsep 2 sumber energi untuk kebutuhan listrik. 248 keluarga di Dusun Karanggondang, Desa Sambirata selama 4 tahun terakhir telah memanfaatkan PLTMH dan aliran listrik dari negara secara bersamaan. Warga saat itu terpaksa menggunakan instalasi listrik PLN karena generator PLTMH kerap mengalami gangguan. Sebenarnya dulu pernah kejadian rusak karena sambaran petir juga Pak. Betul. Itu generator yang rusak Pak? Iya betul. Waktu itu yang kena petir adalah yang di rumah turbinnya ya. Jadi yang kena waktu itu juga dari generator kena, AVR juga kena. Itu udah diganti semua? Sudah. Yang ganti siapa? Ini dari iuran warga yang di pool pengurus, kita inden ke Bandung untuk membeli yang baru. Dana mandiri berarti Pak? Mandiri. Yang sekarang beroperasi? Iya, mandiri. Baru? Mandiri. Dan warga masih bayar iuran. Sekarang iuran PLTMH-nya berapa? Dan dulu sebelum ada PLN berapa nih Pak buat perbandingan? Kalau dulu waktu belum ada PLN rata-rata antara 20 sampai 50 untuk penggunaan selama 1 bulan. Terus begitu ada PLN masuk, ini rata-rata antara 10 sampai 20.
ya? Ini pakai 2 sumber, Pak. Posisinya dulu pakai turbin aja. Kenapa Bu akhirnya masang dari listrik dari PLN juga gitu mau nih Bu? Mau lagi ada program pemerintah harus pakai ini tetap. Kalau pakai turbin kan kalau di banjir kan nggak bisa ada nyala. banyak kendalanya. Ya, ada kendalanya juga pakai 2 kan. Nanti kalau PLN mati turbin nyala, turbin mati ada PLN. Kan nggak gelap. Meski mendapat aliran listrik yang cenderung stabil, warga harus mengeluarkan ongkos lebih untuk tagihan listrik. Rata-rata per bulan, masyarakat perlu mengeluarkan uang maksimal Rp150.000. Dari jumlah ini, Rp20 hingga Rp30.000 diantaranya untuk PLTMH dan Rp50 hingga Rp120.000 untuk token PLN. Warga biasanya memanfaatkan PLTMH untuk kebutuhan menyalakan lampu, sedangkan pengoperasian alat elektronik mengandalkan aliran listrik dari PLN. Pengelolaan PLTMH sejatinya memiliki dampak besar bagi pengembangan energi baru dan terbarukan. Masyarakat desa bisa dikatakan satu langkah lebih maju jika mampu mengelola energi ramah lingkungan di tengah keterbatasan. Maka akan sangat disayangkan jika konsep energi baru dan terbarukan harus terbatas karena minimnya pengetahuan serta infrastruktur di desa.